Bismillah, Assalamualaikum. Bikin video lagi. Kali ini saya akan membahas Freya 854. Oke, langsung saja. Dia obras Danechi portable. Dia listriknya 90 watt, 220 volt ya. Untuk produksinya di sini nggak kelihatan, tapi biasanya produksi Cina. Oke, terus lanjut perlengkapan bawaan. Dia di bagian sini ada laci. Nih, perlengkapan bawaannya biasanya disimpan di sini. Kita buka aja, isinya apa aja. Pertama ini obeng besar, biasanya untuk buka plat kalau pas kita mau bersihin. Kemudian obeng kecil, ini untuk apa ya, saya jarang pakai ini, tapi biasanya memang ada part yang perlu. Kemudian ini untuk obeng ganti jarum. Jarum di sini kan kecil banget. Kemudian jarum cadangan, dia sama mesin jahit hitam atau mesin portable. Kalau kita beli cari yang kode HA. Kalau high speed kan kode DB ya. Kemudian ini piringan untuk penutup benang biasanya. Ini kan kon bawaannya ya. Biasanya gini. Tapi ini jarang dipakai ini. Kon bawaannya pun dia ya kayak kon benang biasa. Kalau konnya habis ya kita buang aja. Cuman itu karena nanti buat bayar saya simpen. Ini piringan kon, jarang dipakai ya. Saya kurang tahu juga ini untuk apa. Di mesin saya yang dulu kayaknya nggak ada, apa ke bawah apa gimana, saya juga nggak paham. Kemudian pendedel sama kuas. Kuas nanti untuk bersihin bagian depan sini, dalamnya ya. Kemudian pinset, pisau cadangan. Pisau cadangannya biasanya 2, ini nggak tahu, cuman dapat 1. Kemudian ini untuk obras buah benang, jarang dipakai juga. Oke, kemudian lanjut buku manual. Buku manualnya dia bahasa Inggris, tapi gambarnya lumayan jelas banget. Dia gambarnya berwarna, jadi kalau untuk mesin obras kan biasanya ada kode warnanya ya. Dia bahasa Inggris tapi jelas banget, super jelas. Kalau menurut saya sih super jelas ya. Ya kalau teman-teman emang bener-bener pengen baca, nggak tahu artinya, bisa dipakein Google Translate atau pakai Google Lens, itu bisa. Kemudian lanjut ke fitur. Dia tuh mesinnya sama persis sama Singer Heavy Duty, bener-bener persis deh. Spare partnya tuh mirip-mirip banget, cuman beda cover aja. Oke, lanjut ya. Mulai dari mana ya? Dari tension. Ini tension 4 ini namanya tension semua. Di tension looper bawah, tension looper atas, tension jarum kanan, tension jarum kiri. Oke, terus di sini ada untuk free arm. Nah, ini kalau kita mau ngobras lengan pakai ini lebih nyaman, dan dia free armnya kecil ya. Jadi lumayan nyaman banget. Jadi untuk baju anak-anak pun kayaknya bisa deh. Kecuali baju bayi, kalau baju bayi emang agak susah ya. Kemudian dia tuas untuk mengangkat sepatunya itu di sebelah kanan. Ini saya suka banget kalau mesin obras tuas sepatunya itu di sebelah kanan, karena biasanya itu di kiri sini kan, dan itu kayaknya nambah kerjaan tangan kiri aja kalau saya. Kemudian di sini aslinya dia ada safety locknya, jadi kalau dia posisi dibuka mesin itu otomatis mati. Cuman ini saya lepas karena pengalaman pembeli yang sebelumnya itu nggak paham kan kalau ada safety locknya, jadi pas
nutupnya nggak bener, dia malah nggak bisa nyala, jadi malah rusak. Jadi ada plus minusnya. Kalau yang udah paham pasti ngerti caranya, takutnya nggak paham kan, jadi saya lepas aja. Bentuknya switch lock ini kayak gini ya, kalau minta dipasangin nanti bisa dipasangin, cuman untuk amannya enggak sih, soalnya Singer juga nggak pakai yang sejenis ini kan. Singer, Yoko tuh nggak ada yang pakai. Sebenarnya bagus sih, biar di sininya tuh nggak kotor, posisi kebuka kita nggak lupa, kayak saya tuh kan sering posisi kebuka lupa dinyalain, jadi di sininya kotor. Dan ini lumayan bagus banget, di sininya tuh rapat. Kemarin udah saya coba untuk ngobras, dia nggak kotor, di sininya rapat banget tuh, jadi nggak masuk. Kalau punya saya Brother itu ngobras walaupun udah ditutup masih masuk debunya, jadi kayaknya rempong banget lah, harus sering bersihin. Ya ini masuk tapi biasanya nggak banyak. Terus di sini ada pisau ini bisa dinonaktifkan juga, caranya gini, ini ditekan kan, terus diginiin, dah dia nonaktif. Tapi saya lebih suka pakai pisau karena hasil ujungnya lebih bagus, tapi selera sih, ada yang nggak mau pakai pisau juga. Kemudian di sini ini yang kecil ini itu untuk, kalau di depan dia untuk obras, kalau neci kita pindah ke belakang ya. Ini kita untuk obras, ini untuk geser pisau. Kalau kita pengen obrasannya tuh lebar atau kecil, ini yang diutak-atik. Perhatikan gerakan ini ya, ini tuh kayak maju gitu. Tutupnya juga ini kegeser, kalau dia maju tutupnya otomatis kegeser. Kemudian ini untuk kalau di mesin jahit itu kita ngomongnya panjang stikan ya, panjang stikan. Jadi dia semakin besar angkanya, anyamannya tuh semakin jarang. Kalau standar saya biasanya pakai 2, kalau untuk neci pakai F. Selera sih antara 2 dan 3 itu sedang, cuman kalau mau ngirit benang bat ya 4 juga nggak apa-apa, cuman biasanya kurang bagus hasilnya. Kemudian ini untuk differential fit itu kita kalau jahit bahan itu kan ada yang kaos, ada yang tebel, ada yang tipis. Nah untuk tipis kita pakai angka 20 paling bawah ya, kayak satin, silk gitu kita pakai 20. Untuk katun dan sejenisnya pakai 1. Nah di sini paling atas ini digunakan untuk kain yang stretchy, yang melar. Ini hand wheel, kita muternya ke sini ya. Kalau obras hijau kan dia ke sana, kalau ini kayak mesin portable, kayak mesin hitam, jadi enak. Kemudian pedalnya sebenarnya sama sama Singer, cuman dia beda dicolokan sini. Kalau Singer tuh kayak butterfly gitu, kalau ini kayak Yamata, tapi pedalnya mah sama. Ini saklar belum saya colokin. Terus tiang benang. Nah tiang benang ini kalau kita mau pakai dimundurin dulu, ditarik ke belakang, set. Kemudian ini ada tiang benang. Tiang benang ini bisa dinaikin sampai ke atas mentok ya. Ini belum saya pakai, jadi belum saya naikin. Kemudian ini tuh ada tempat sampahnya, dan tempat sampahnya tuh nggak yang kain. Kalau Singer gitu kan kain ya, kalau ini kayak Brother 3034. Kalau yang Brother 2104 itu enggak kayak gini juga. Jarang sih yang kotak sampahnya plastik ini, cuman saya jarang pakai karena ribet kalau buka-buka. Dia jarumnya ada 2 ya, kanan kiri ya, kayak obras 4 benang pada umumnya lah. Kanan kiri, kelihatan nggak? Itulah 2 kanan kiri. Posisinya emang biasanya beda tinggi. Kemudian di dalam sini tuh udah ada jalur benangnya. Oh ya teman-teman tuh kalau pakai Freya, dia bukanya tuh geser, terus
agak diangkat, di sininya tuh agak diangkat, ini agak diangkat, terus dibuka. Kalau nggak agak diangkat tuh dia kurang bisa ngebuka. Kemudian ini udah ada jalur benangnya. Nah, sebelum pasang benang, ini di buku manual tuh udah ada keterangannya. Jadi ini ada untuk obras 4 benang, tensionnya berapa-berapa. Cuman saya lebih ngandelin feeling ya, karena hasilnya biasanya kan beda-beda. Tapi ini lumayan banget bisa untuk patokan. Biru, pink, hijau, kuning itu tensionnya berapa aja. Terus di sini stitch length itu yang samping sini tadi, ya. Kemudian stitch width, width itu width berarti yang di sini, ya. Kemudian position slide lever. Nah, position ini yang ini, ya. Kalau S dia di depan, kalau R di belakang. Kan ini ada S sama R, ya. Kemudian apa lagi ya? Ini udah jelas banget kok. Paling nanti teman-teman kalau mau make tensionnya ada kayak kurang bagus, ngutak-atiknya nggak banyak karena di sini udah ada patokan. Biasanya nggak jauh-jauh dari patokan. Ini gambarnya udah jelas banget. Ini cara ngebersihin sama cara minyakin. Ngebersihin ya dikuas-kuasin aja. Kemudian kalau minyakin, sininya aja. Ini besi-besi kita puter handle-nya. Kemudian besi-besi yang gesek-gesekan di mana ya? Ini nih, tiang ini. Nah, ini handwheel kita putar. Kelihatan kan? Tiang ini wajib diminyakin. Tiang dari sini sampai bawah tuh wajib. Kemudian di sini. Ini kayak ada engsel gitu kan, diminyakin yang pas sambungan besinya. Kemudian pokoknya yang teman-teman lihat ada engsel yang besi bergesekan itu di bagian sini diminyakin semua. Di sini saya nggak begitu kelihatan ya, lumayan gelap juga. Ini cuma 2 itu sih. Sama kalau teman-teman bisa mah ini dibuka. Sama kalau teman-teman bisa tuh ini dibuka, tutup sampingnya. Cek dulu bautnya di mana. Bautnya sih di belakang biasanya. Nah, ini ada bautnya kan, dibuka. Kemudian tiang jarum kan biasanya bergesekan naik turun, itu diminyakin. Oke, ini diselipin dulu. Ini jalur benang yang pertama. Masuk ke sini, lalu sini. Nah, itu berlaku untuk semua benang ya. Ini kan ada kuning, pink, hijau, biru. Pink dia masuk 2 lubang, hijau 2 lubang, kuning sama biru 1 lubang. Oke, untuk yang dari yang tiang tadi, ini jalur benang kedua. Saya masukinnya gini. Yang ini dikedalamin, ini yang ujung ya. Sedangkan ini yang ke tiang. Yang ujung di atas diselipin ke sini. Nah, ya. Pakai pinset juga bisa. Kemudian handwheel dinaikin, selipin di bawah handwheel. Baru turun. Itu untuk semua benang kayak gitu ya. Jalur 1 2 sama. Semua benang. Oke, terus sekarang ketiga ini kalau kita lihat di sini ada urutannya, urutan pemasangan jarum benang yang mana dulu yang dipasang. Yang dipasang yang pink dulu. Oke. Pertama ke sini dulu. Kemudian ke bawah sini. Sini. Terus di sini.
Kalau udah, diselipin di bawah sepatu ini. Nih, lanjut benang kuning. Benang kuning dari tension, teman-teman pastikan ya benangnya itu masuk ke tension, kejepit di celah ini juga, ini juga. Itu biasanya saya suka lupa nggak kejepit, jadi nanti anyamannya kayak nggak ditarik gitu kan. Kemudian ini lanjutnya di sini, terus ke sini dulu ya. Kemudian ke sini, ini pink malah nyangkol ke sini. Lepasin dulu, bukan jalurnya. Terus ini terakhir kita mau pasang ke sini. Ini dimajuin dulu. Nah, ini udah paling maju. Kemudian sangkutin dari belakang. Gini. Terus sangkutin ke belakang sana. Sampai nyangkut. Kalau nggak nyangkut, nggak bisa nganyam. Terakhir di sini, terus kita tindih di bawah sepatu. Nah, gini. Kemudian lanjut untuk jarum. Jarum dari tension, ingat ya, pastikan tensionnya masuk. Yang hijau ke sini dulu, ya. Kemudian atas, sini dulu. Kemudian ke atas, sangkutin ke sini, kawat masuk ke lubang jarum, nanti sekalian aja. Kemudian yang biru sama, kalau biru langsung ke sini, terus di sininya di bawah. Kalau yang hijau kan tadi di sini ya, terus ini ke sini. Oke, sekarang masukin benang ke lubang jarum. Sekarang lanjut masukin benang ke jarumnya dari arah depan ke belakang. Terus kalau teman-teman mau ganti jarum, kepala jarumnya itu ada yang gepeng kan, yang gepeng menghadap ke arah sana, ya. Jangan ke arah sebaliknya. Ya, ini untuk obras 4 benang kita pakai 2 jarum, tapi kalau obras 3 benang pakainya cukup 1 jarum. Jarum yang ini dilepas sama benang-benangnya dilepas.
Hasilnya emang lebih lebar obras 4 benang, lebih kuat, lebih rapih. Tapi untuk 3 benang juga udah lumayan. Terus ini diselipin ke bawah sepatu sama kayak benang-benang yang lain. Udah, kalau udah kita coba dulu. Khawatir jarumnya kebentur, saya putar manual dulu handwheelnya. Udah kan? Sekarang injek pedal. Nah, ini udah nganyam ini. Sekarang kita coba untuk ngobras. Coba di kain yang seadanya aja dulu ya. Oh, ini tadi saya losin karena biar enak narik benangnya. Kemudian ini kalau los di -5, kalau ini mau saya netralin, tapi kalau untuk sesuai buku petunjuk dia nggak netral semua ya. Nanti teman-teman baca aja di buku petunjuknya. Nah, ini nyaman untuk yang netral semua. Menurut saya bagus sih, kurang dikit. Ini yang pink kurang kencang dikit. Kalau ngencengin dia ditambah. Kalau ondorin dikurangin. Oke. Hasilnya kayak gini. Nih pink masih kurang kencang, nanti dikencangin lagi. Harusnya di sini rata pas di pinggir kain. Nah, hilang fokusnya. Bisa pink kurang kencang, bisa hijau yang terlalu kencang. Perhatikan posisi benangnya juga, posisi benang juga ngaruh. Nah, ini hasilnya lumayan banget lah ya. Tensionnya ini saya nggak baca buku panduannya, nanti kalau teman-teman bingung teman-teman bisa baca sesuai buku manualnya. Saya sesuai feeling saya aja. Feeling saya kayak gini. Kalau misalnya dirasa kurang, teman-teman bisa utak-atik sendiri. Sekarang saya mau lanjut obras 3 benang. Kita lepas jarum sebelah kiri dulu. Benangnya juga saya lepas. Kemudian tension saya netralkan lagi. Biasanya sih nggak jauh dari yang itu tadi ya, tapi dicoba aja dulu.
Ini tension netral semua. Kayak tadi yang pink kurang kencang, jadi saya kencangkan yang pink. Pink saya pakai +2. Kurang kencang dikit, jadi saya tambahin yang kuning, saya kendorin. Jadi kalau bisa ini dikencangkan, ini dikendorkan. Ini kan belum diutak-atik ya, jadi saya kendorkan ke angka 1. Ini belakangnya dia masih belum bisa lebar, masih kayak ketarik gitu, jadi yang looper bawah saya kendorin. Nah, pokoknya kalau mesin obras tuh nggak bisa langsung jadi gitu, nggak bisa, harus sering-sering trial. Saya kalau obras pasti dicobain diperca dulu. Ini udah lumayan banget obras 3 benangnya kayak gini, nih udah standar, nggak lompat-lompat, pinggirnya juga udah rata. Coba dikendorin dikit lagi. Kebanyakan ngendorinnya. Kayak gini, bawahnya atas. Oke, sekarang lanjut neci. Untuk neci ini cuma digeser ke F, sama ini dimundurin. Kalau ini mau dikecilin juga boleh, cuman saya nggak kecilin ini. Tension masih sama, tapi biasanya hasilnya beda. Neci mah ini kuning di netral semua dulu aja. Nah, enaknya kalau pakai obras 3 benang, kalau kita mau pindah dari obras ke neci itu gampang banget. Nah, ini hasil necinya. Ini sih fokusnya. Kok bisa fokus? Ini hasil necinya. Ini tensionnya netral semua. Lumayan ya. Kalau Freya, Singer itu tuh emang nggak bisa serapet Janome ya, tapi ini ya lumayan. Ini udah yang paling rapet, jadi gampang untuk setting neci. Nah, itu tadi obras 4 benang, 3 benang, sama neci. Nah, kalau di buku manual di sini dia fungsinya bisa banyak banget. Nanti teman-teman lihat aja, baca di bagian setengah ke belakang ini tuh kayak tensionnya gitu kan. Nanti teman-teman utak-atik sendiri, dieksplor sendiri. Sama ini fitur lain,
Ini yang pertama tuh untuk blind stitch, ini untuk ngesom. Hasilnya kayak gini, cuman saya nggak pernah make, jadi nggak tahu ya. Terus habis itu ini namanya neci senar. Neci senar bisa. Saya juga belum pernah make. Kemudian jahit elastis band. Ini juga bisa. Ini bagian yang buruknya, ini bagian oke-nya nggak kelihatan. Jadi cuman kayak zigzag gitu, kayak jahitan zigzag gitu kan. Kemudian ini untuk ngerut. Bagian ini bagian flat, ini untuk kerut. Kemudian ini untuk piping kalau kata saya. Cording foot, tapi kalau saya bilangnya piping. Jadi ini untuk tulangnya, ini untuk bagian buruk bahan. Kemudian ini untuk mutiara itu loh. Tapi biasanya nggak bisa gede-gede sih, mutiaranya kecil banget biasanya. Kemudian ini gabungin antara lace renda sama kain utama. Hasilnya kayak gini. Nih nanti teman-teman baca-baca aja. Bahasa Inggris semua sih, nggak ada bahasa Indonesianya. Tapi menurut saya ini jelas banget buku manualnya. Oke ya, sekian aja dari saya video tentang Freya 854 ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman kalau mau otak-atik mesin sendiri. Sekian dari saya, terima kasih udah menonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.